Ya, masih semangat ya belajar. Oke. Saat ini masih semua sehat kan? Semua sehat. Ada teman-temanmu yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit enggak? Sakit ya? Ya. Kalian ya. Ketika ada teman-teman kalian yang sakit, kalian belajar peduli. Minimal kalian apa? Berdoa untuk teman kalian. Ya. Berdoa untuk teman. Ya. Disebutkan namanya. Siapa tadi yang sakit? Tuhan berdoa Alvin, gitu ya. Biarlah Tuhan sembuhkan, gitu ya. Oke, kita akan mulai pelajaran kita. Kita akan memuji Tuhan. Ya. Bisa enggak? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semua telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kami berdoa untuk Asifa, Alvin, dan juga yang lainnya. Biarlah Tuhan sembuhkan supaya mereka dapat sekolah lagi besok. Kami akan mengawali pelajaran pada pagi ini. Tuhan berikan kami konsentrasi yang baik sehingga kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat dulu ya anak-anak ya. Ya. Jason. Ada Jason? Ya. Hadir Jason. Ya. Matthew. Hadir. Jin. Hadir. Leonardo. Oh dia hadir, sakit ya? Ada urusan keluarga. Natalia. Hadir. Abigail. Hadir. Ya. Gloria. Hadir. Sheila. Hadir. Peter. Puji Tuhan ya. Nah, kita tetap berdoa untuk teman-teman kita yang tadi sakit ya. Ada 3 temannya yang sakit ya. Kita belajar, istilahnya tuh ada kepedulian dengan teman-teman ya. Kenapa? Karena kesehatan itu mahal harganya ya. Makanya ketika kita sehat, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kita anggota tubuh yang baik, yang lengkap ya. Di dalam Alkitab ya dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita itu istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Ya, karena Tuhan itu menciptakan kita dengan karyanya. Makanya di dalam Alkitab ya, dalam Alkitab di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27
Saya akan bacakan ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di situ dikatakan, teman-teman, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Bahwa manusia itu diciptakan dengan sifat-sifat Allah. Ya. Apa saja sifat Allah? Ada banyak sekali. Ya. Ada banyak sekali sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Ada kasih. Tuhan kan Maha Kasih kan? Tuhan juga memberikan kita kasih. Yang memungkinkan kita untuk mengasihi teman kita, ya, mengasihi orang tua kita, mengasihi kakak kita, mengasihi adik kita, ya. Kalian sayang nggak sama papa mama? Sayang kan? Sayang nggak sama adik? Sayang, punya adik? Ya, punya adik ya, kamu ya? Sayang nggak sama kakak? Sayang juga kan? Sayang. Ya. Itu membuktikan bahwa Tuhan memberikan kalian kasih sayang. Itu dari Tuhan. Makanya kan kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kemudian Tuhan berikan kita, ya, kasih, sukacita, terus apalagi ada banyak sekali sifat-sifat Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Dengan sifat-sifat Allah itu Tuhan menginginkan agar kita dapat melakukan perintah Tuhan. Ya. Kita dapat melakukan perintah Tuhan. Makanya Tuhan memberikan kita, ya, sifat-sifat Allah. Kembali, ya. Tuhan memberikan menciptakan kita dalam keadaan istimewa. Artinya apa? Semua lengkap. Ya. Sangat berbeda sekali, ya, ketika Tuhan menciptakan ciptaan yang lain. Ya, sangat berbeda. Ya. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, misalnya ada juga hewan dan tumbuhan. Tuhan menciptakan dengan berfirman, ya, dengan berfirman. Jadilah terang, maka terang terjadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Jadilah lautan, daratan dan tumbuh-tumbuhan. Dari yang ketiga ya. Kemudian jadilah benda-benda penerang di langit. Ya, jadilah matahari, bulan dan bintang. Jadilah binatang-binatang yang hidup di lautan, udara. Semuanya itu Tuhan ciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi ketika manusia itu menciptakan, ketika Tuhan itu menciptakan manusia, sangat berbeda. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia dengan sifat-sifat menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Makanya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kenapa kita patut bersyukur? Nanti ya. Oke. Ya. Jadi kita kembali ke bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan anggota tubuh yang lengkap. Ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan anggota tubuh yang lengkap.
paling atasnya apa? Rambut ya. Dan setelah itu di dalam kepalanya ada otak, bisa kelihatan ada mata, hidung, mulut, telinga, tangan, dan sebagainya. Semuanya itu dapat berfungsi dengan baik, ya, dapat berfungsi dengan baik. Maka kalian bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak lengkap? Ya, ada enggak orang yang tidak lengkap? Ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki, ada yang punya mata tapi tidak bisa melihat, ada yang punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Apakah mereka juga diciptakan oleh Tuhan dengan istimewa? Ternyata iya. Ternyata Tuhan menciptakan semua manusia itu dengan istimewa. Keistimewaan itu tidak berhubungan dengan kekurangan fisik, ya, tapi berhubungan dengan sifat rohania, ya. Gak sulit ya? Jadi berhubungan dengan pikiran, ya. Itu ya. Kasih tadi yang sudah saya jelaskan itu tidak ada hubungannya dengan fisik, ya. Walaupun orang itu cacat, tetapi dia tetap istimewa, ya, tetap istimewa. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang istilahnya tidak sempurna fisiknya, ternyata mereka juga berprestasi. Apa yang membuat mereka berprestasi? Orang-orang yang tidak lengkap secara fisik ini biasa mereka memiliki motivasi yang kuat untuk dapat mengembangkan diri, ya, untuk dapat mengembangkan diri. Saya ada satu video yang mungkin dari sini anak-anak bisa termotivasi, ya, bagaimana kita bisa harus mengembangkan diri dengan semaksimal mungkin. Nah, jika mereka bisa, saya pasti lebih bisa. Ini berhubungan dengan orang-orang yang tidak lengkap, ya. Mereka ini adalah mereka yang cacat secara fisik, ya. Apalagi kita yang sempurna pasti lebih bisa, ya. Seringkali dalam hidup ini kita sering mengeluh, tidak bisa, dan seterusnya. Padahal Tuhan telah menciptakan dan memberkati kita dengan pikiran dan tubuh yang sempurna adanya untuk bekerja dan berusaha. Masihkah kita terus mengeluh dan mengeluh seakan terbatas oleh karunia-Nya? Ya. Coba kita renungkan sejenak bagaimana dengan mereka ini. My soul so weary, when troubles come and my heart burdens. Tidak ada lagi puji seorang penginjil dan motivator sukses dari Australia, terlahir tanpa kedua lengan dan kaki. Awalnya dia putus asa, tidak ada harapan. Tetapi akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Habibie Asa, dia ada sukses. Tani Gray, ada seorang atlet paralimpik dan motivator dari Inggris. Nah, ini seorang atlet renang yang tidak punya kaki. Nah, ini seorang atlet lompat tinggi yang hanya memiliki
satu kaki, tapi dia berhasil melompat sangat tinggi sekali. Tangan separuh, ya, tapi bisa melakukannya dengan baik. You raise me up to more than I can be. am down, and oh, my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Adalah seorang pianis terkenal Korea, ya. Dia hanya memiliki 2 jari, ya. Walaupun hanya memiliki 2 jari, dia akhirnya menjadi seorang pianis yang hebat. Ya. Kita punya 10 jari, ya. 5 di kanan, lalu 5 di kiri. Jadi kalau kita belajar dengan tekun lebih hebat dari mereka. You
kepadanya, kita tercipta jauh lebih sempurna. Tak seharusnya menyerah dengan rintangan dan tantangan. Ya. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on my Jika tidak bisa, kita lebih bisa. Oke, saya di sini ya. Nah, luar biasa video tadi ya. Jadi ada banyak orang-orang yang dengan keterbatasan, ya. Tapi ada orang buta, lomba lari, ya. Lomba lari, ternyata bisa juga lari dengan kencang, ya. Ada yang memiliki cuma satu kaki saja, ya. Tetapi ada yang punya satu kaki saja, tetapi mereka berhasil menjadi seorang atlet lompat tinggi. Padahal untuk menjadi seorang pelompat itu kan harus sempurna kakinya. Ya, kan gunanya kaki salah satu adalah untuk melompat. Ya, kan melompat kan pakai kaki kan semuanya kan. Tapi hanya dengan satu kaki dia berhasil melompat dengan sangat tinggi. Ya makanya tadi ada satu pertanyaan. Jika mereka saja mampu melakukan itu, ya dengan segala keterbatasannya, apalagi dengan kita. Lengkap semua kan di sini kan? Lengkap ya anggota tubuhnya kan? Harus lebih hebat dari mereka. Kan gitu ya? Ya? Harus lebih hebat dari mereka. Kenapa? Ya misalnya, namamu siapa? Peter. Ya, siapa tahu nanti Peter menjadi seorang atlet olahraga yang hebat. Atau Peter punya cita-cita Peter? Apa cita-citanya? Mau jadi apa? Oh mau jadi polisi ya. Apalagi polisi, dia harus punya badan yang baik, yang sempurna, karena dia melaksanakan tugas negara, ya harus sehat, harus kuat, melatih diri. Ya. Makanya ketika kita diberikan oleh Tuhan dengan anggota tubuh yang lengkap, kita harus memanfaatkan anggota tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Ya, semua anggota tubuh kita harus kita pakai dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan mata kita dapat apa? Ya, melihat apa? Melihat hal-hal yang baik. Mata kan melihat. Untuk anak-anak kalian di kelas 1, ya biasanya mata lebih banyak digunakan untuk apa? Membaca, melihat tulisan dan lain sebagainya. Jangan sampai mata kita ya, jadi kita harus memakai mata kita dengan baik, membaca tulisan, belajar membaca, terus kemudian melihat pemandangan alam ciptaan Tuhan yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dengan hidung kita juga bisa membau, kita bisa bernafas. Dengan mulut, ya. Mulut ini gunanya untuk apa sih, Nak? Berbicara. Untuk berbicara. Berbicara yang bagaimana? Berbicara yang baik. Ya. Tuhan bukan kita mulut
untuk berbicara yang baik. Pernah nggak anak-anak melihat ada orang yang punya mulut tapi tidak bisa berbicara? Ada kan, namanya orang bisu. Orang bisu. Orang bisu itu adalah orang yang tidak bisa berbicara. Makanya ketika anak-anak diberikan oleh Tuhan anugerah mulut ya untuk berbicara, berbicaralah dengan baik. Ya, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan. Ya. Boleh nggak mulut kita pakai untuk marah-marah? Boleh nggak kita pakai mulut kita untuk menghina teman? Tidak boleh. Ya. Kemudian Tuhan berikan kita tangan untuk memegang, untuk menolong orang lain. Boleh nggak tangan kita yang adalah anugerah Tuhan ini untuk memukul teman? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Kalau dipukul sakit. Ya. Jadi Tuhan berikan kita tangan untuk menolong teman, untuk aktivitas yang baik, untuk menulis dan sebagainya. Dan saudara kaki, ya. Tuhan berikan kita anggota tubuh kaki ini lengkap untuk apa? Berjalan, ya, untuk berlari, untuk melompat dan sebagainya. Ya, kita pakai kaki kita untuk pergi ke sekolah, untuk belajar. Kita pakai kaki kita berjalan ke gereja untuk memuji Tuhan. Ya, makanya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, untuk anggota tubuh yang selain kita diciptakan oleh Tuhan dengan istimewa, Tuhan juga menciptakan kita dengan cara yang unik. Ya. Apa artinya unik? Unik itu tidak ada yang sama. Ya, ada yang kulitnya putih, ada yang coklat, ya. Terus ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ya. Ada yang rambutnya hitam, ada yang coklat dan sebagainya. Ada perbedaan-perbedaan, ya. Tetapi dengan adanya perbedaan, kita tidak boleh saling mengejek, ya. Tidak boleh saling mengejek. Oh, kamu kok berbeda dengan saya? Padahal Tuhan menciptakan kita dengan makanya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anggota tubuh yang lengkap ini. Sehingga dengan anggota tubuh yang lengkap ini kita dapat mengembangkan diri dengan baik, belajar dengan tekun. Ya, ingat tadi di video tadi kan? Ya, walaupun mereka dengan keterbatasan mereka dapat berprestasi. Apalagi kita yang memiliki anggota tubuh yang makanya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anggota tubuh yang kita berdoa ya anak-anak ya. Oke, ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anggota tubuh yang lengkap pemberian Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami anggota tubuh yang lengkap. Dalam anggota tubuh yang lengkap ini Tuhan, kami dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga kami dapat memiliki masa depan yang cerah. Hidup kami berguna bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.